Pada suatu hari, ada sekelompok anak muda yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Namun sayangnya, mereka mengalami kendala dalam memahami materi dari tugas tersebut. Ih, kok tugasnya belum kelar-kelar juga sih? Ada apa? Aku pusing loh memikirkan tugas ini. Ayo dong kita kerjakan, jangan malas-malas. Melihat tulisannya saja, aku sudah pusing. Memangnya kamu sudah mengerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak pulang. Wah, kalian sedang apa? Bisa kak juga. Anis, kenapa kita gak minta bantuan aja ke kakak kamu? Siapa tahu kakak kamu paham sama tugas kita. Tugas apa memangnya? Ini kak, kita disuruh merangkum dan nanti kita disuruh menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia saat masa penjajahan dan semangat kebangsaan. Oh, materi IPS ya? Sini kakak bantu jelaskan. Jadi, kalian bisa mendengarkan dan merangkumnya nanti. Alhamdulillah. Jadi, latar belakang mereka datang ke Indonesia itu karena mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, merica, kayu manis yang merupakan hasil bumi milik Indonesia. Hanya itu. Tentunya tidak, ada semangat 3G yaitu gold, gospel, dan glory. Apa itu 3G? 3G itu yang pertama ada gold, yaitu emas, di mana Indonesia ini kaya akan hasil bumi. Gospel yaitu penyebaran agama Nasrani seperti agama Kristen. Lalu ada glory, yaitu kejayaan bangsa untuk memperluas lahan bangsa mereka. Nah, sebenarnya hal yang mendorong bangsa barat ke Indonesia yang utama itu karena revolusi industri. Oke, ada yang tahu nggak bangsa barat mana saja yang pernah ke Indonesia saat masa penjajahan? Oh, aku tahu. Portugis, Inggris, dan Belanda kan? Wah, benar Alfi. Jadi, kedatangan bangsa Portugis ke Maluku pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, di mana Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Ia berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Lalu ada bangsa Inggris dengan East Indian Company, namun pengaruh bangsa Inggris tidak banyak di Indonesia. Selanjutnya ada bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yang pada akhirnya muncullah ekspedisi-ekspedisi lainnya. Nah, karena makin banyak perdagangan Belanda di Indonesia, akhirnya pada tahun 1602 didirikan VOC, di mana Gubernur Jenderal pertama VOC yaitu Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon. Namun kemudian pindah ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis. Lalu siapa yang menang, Kak? Kakak akan menceritakan di mana ada seorang Pangeran Jayawikarta, yaitu penguasa wilayah Banten, memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Nah, ternyata ini juga memberikan izin kepada pedagang Inggris yang akhirnya VOC tidak senang terhadap Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Koon, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon
agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Wah, Indonesia hebat ya, pernah didatangi bangsa barat. Hebat dari mananya kamu ini? Pengaruh monopoli perdagangan yang VOC lakukan kepada para petani di Indonesia membuat kerugian untuk para petani. Apa kalian tahu salah satu cara VOC untuk menarik perhatian rakyat? Yaitu dengan politik adu domba. VOC menghasut semua kerajaan yang ada di Indonesia untuk saling bermusuhan. Namun, VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda. Sungguh jahat bangsa barat kepada Indonesia. Oh iya, selama penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia, mereka mengeluarkan banyak kebijakan. Ada kebijakan kerja rodi yang dipimpin oleh Daendels untuk pembuatan jalan anyar Panarukan. Pada masa Raffles, sistem sewa tanah yang merugikan rakyat Indonesia. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menetapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang. Kenapa tidak ada perlawanan, Kak? Tentunya ada. Setelah geram dengan perlakuan bangsa barat di Indonesia, terjadilah perlawanan Sultan Babullah mengusir Portugis yang licik di Ternate Tidore. Lalu ada juga perlawanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Untuk melawan kedudukan Portugis di Malaka, lalu ada ketangguhan ayam jantan dari timur yang paling ditakuti oleh VOC oleh Sultan Hasanuddin di Goa. Lalu ada juga serangan Mataram terhadap VOC. Lalu untuk perlawanan penjajahan Hindia Belanda bagaimana? Ada perang Saparua di Ambon, ada perang Padri di Sumatera Barat, perang Diponegoro, perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, lalu ada perang Banjar dan perang Jagaraga di Bali. Nah, inilah yang menjadi tumbuhnya semangat kebangsaan di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu perluasan pendidikan, di mana pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Lalu ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang akhirnya seluruh rakyat Indonesia ini bersatu, tidak terpisahkan kembali seperti pada momentum Sumpah Pemuda. Setelah itu, ada rasa senasib sepenanggungan. Lalu munculnya organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, dan adanya berbagai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme. Tidak hanya itu, ada juga organisasi pergerakan nasional Indonesia seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan juga Partai Nasional Indonesia. 300 tahun lebih, sumber alammu dirampas. Kaum kapitalis Barat dan Jepang telah merenggutnya. Kalau kau tak ada daya dan upaya, penderitaan akan terus bertahan. Seluas kekuatan Barat dan Jepang, seluas kau bertahan menjaga Nusantara. Sementara itu, gamelan berkumandang sayu. Bukti pahlawan menentang dirimu. Gugur sudah pahlawanku, tumpah darahnya menjadi satu. Belanda dan Jepang tak berkesedihan, tapi kau sedih berkepanjangan. Kini negaraku merdeka. Jangan biarkan negara ini yatim kembali. Berjuanglah dengan segenap hayatmu. Pahlawan masa itu adalah kita masa kini. Berjuang untuk tetap bahagia,
tanpa penindasan.